يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أقرب الخلق ولمن نلوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, Bapak Ustadz Nimin, Ustadz Bashir, Ustadz Qadar, juga seluruh asatidah yang lain, juga tak lupa sahibil bait, sahibil musibah sekeluarga, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga seluruh jamaah yang hadir. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmah, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita begitu banyak dikasih nikmat oleh Allah sehingga malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap wajah dalam rangka mendoakan almarhum. Mudah-mudahan segala doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin yang dirahmati Allah, semula saya berencana malam ini buka bab tentang udhiyah atau kurban karena terkait dengan kematian, maka saya buka tentang bagaimana singkat mengurus jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Fima yata'allaqu bil mayyiti min ghusli wa takfini wa salati alaihi wa dafni. Hadirin yang dirahmati Allah, hal yang terkait dengan kematian atau jenazah itu ada 4 hal yang menjadi kewajiban buat orang yang masih hidup ya. Tapi juga ada kewajiban buat orang yang sebelum meninggal. Apa misalnya? Yang pertama, kata Nabi, seseorang yang masih hidup ini diperintah untuk berwasiat. Gitu ya. Jadi kalau kita masih hidup ini banyak berwasiat pada anak. Wasiat tentang apa? Urusan-urusan akhirat. Misalnya ya, yang kira-kira usia kita udah rada-rada mau ngabisin begitu. Ya, walaupun umur kita nggak tahu, ya bisa yang muda belakangan, yang tua duluan kan bisa, itu ya, atau yang tua duluan, itu sama aja itu ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwasiatkan pertama sholatnya, gitu. Jadi wajib menyiapkan atau mewasiatkan kepada anak itu tentang sholatnya. Kenapa demikian?
Satu kali sholat ditinggalkan anak, maka imbasnya orang tua yang sudah meninggal dunia itu mendapat cipratan dosa kurang lebih 500 tahun. Dikit apa banyak kira-kira gope? Kurang banyak apa gope mah? Ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai sebegitu ada cipratannya itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wajib diingatkan tentang sholatnya itu. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, diingatkan tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Baca Qur'annya misalnya. Lah kalau urusan dunia perlu juga. Jangan sampai kemudian nanti ketika orang tua sudah tidak ada, saudara pada berantem. Ya, boleh diinget-ingetin, tong itu yang tanah di pinggir jalan sebelah sono jangan lu jual gitu misalnya. Emang apa punya Cina itu? Nih hadirin. Ya emang bukan punya kita, mau dijual aja. Nah ini perlu juga tuh. Sebab kadang-kadang begitu, hadirin subhanahu wa ta'ala, orang tua nggak ada kan urusan tanah itu masya Allah udah dari tahun jebot itu sampai hari gini ada aja urusan itu. Ya, saudara pada berantem urusan begituan. Sampai kadang-kadang orang tua yang di dalam kuburan juga takut-takut ntar gue digeser nih gue nih. Sampai dia takut di dalam kuburan itu padahal. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, buat orang yang sebelum meninggalnya ini paling tidak dia mencatat urusan hutang piutang. Ini penting. Supaya kalau dia meninggal dunia toh masih ketahuan utang sama siapa, yang punya utang sama dia siapa gitu. Kata Nabi, nafsul mu'min mu'allakun bidaini. Ruhnya orang beriman itu, nafsul mu'min, ruhnya orang beriman itu tergantung bidainihi karena hutangnya. Sampai kapan? Hatta sampai hutang itu dilunasi. Maka biasanya ketika sholat jenazah ya ini atau menghantar ketika jenazah ini meninggal dunia, biasanya ada perwakilan keluarga atau yang mewakili keluarga itu mengatakan jika ada hutang piutang yang berkaitan dengan hutang piutang almarhum atau almarhumah, maka dihiwalahkan, dipindahkan kepada ahli warisnya, ya dipindahkan kepada anaknya. Lah persoalannya kalau dihiwalahkan, kalau anaknya rendo misalnya, buset utang doang mau ditinggalin misalnya. Nih hadirin subhanahu wa ta'ala, paling tidak ma'asyiral hadirin ini perlu. Kenapa? Sebab tadi itu urusan hutang piutang, urusan hablum minan nas. Bagaimana kalau hutang piutang hablum minallahnya? Sebab bisa jadi pernah meninggalkan puasa, gitu ya. Atau bisa jadi pernah meninggalkan sholat ketika sakitnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang sholat yang ditinggalkannya, mohon ampunan saja pada Allah. Sementara kalau puasa yang ditinggalkannya, maka boleh seseorang menggantinya fafidyatun ta'am miskin. Ya, membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Fidyah itu berapa ukurannya? Kira-kira seukuran satu hari orang makan dah. Berapa liter kira-kira tuh orang makan sehari? Setengah liter paling ya? Sehari ya, setengah liter. Cuman kira-kira kita makan nggak pakai lauk apa pakai lauk? Pakai lauk, ya. Habis makan mau minum apa kagak? Minum. Habis minum rokok nggak kira-kira? Oh, rokok. Ya nih hadir. Nah. Jadi banyak juga tuh video. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala, ya kurang lebih sehari misalnya katakanlah 30.000 misalnya. Ya. Dikali berapa yang ditinggalkan? Kalau memang yang ditinggalkannya sebulan, berarti 30.000 kali sebulan 900.000. Bener? Itu 900. Bagaimana saya nggak punya duit sebanyak itu untuk nutupin orang tua saya? Ini ada subhanahu wa ta'ala. Boleh diangsur. Paham ya? Boleh dicicil. Ya, punya duit 30.000, niatin buat bayar fidyah orang tua. Kita punya duit lagi 30.000, bayar lagi fidyah. Begitu, cicil. Nggak apa-apa.
Sebab kenapa harus dicicil? Orang tua nungguin. Lagi bejegeg aja gitu. Ya berdiri aja dia nungguin lah, gua kapan ditanya-tanya ini kan begitu. Sebab apa? Mu'allakun bidaini, masih tergantung dengan hutangnya. Ya, maka ditunggu utusan itu. Orang-orang udah pada diproses, udah ada yang masuk raudhah min riyadil jinan, udah masuk ke taman-taman surganya Allah. Ini orang yang meninggal malah belum kena mana-mana sebab belum diproses gara-gara urusan habli minallahnya itu. Ini hadirin. Maka awas, jadi perlu. Bagaimana kalau memang utang puasanya di masa lalu, di waktu dia lagi tengik-tengiknya lagunya. Ya. Namanya orang kan, kita mah orang bukan keturunan Sunan Kalijaga, kita mah. Ya enggak? Ya bapak kita mau bukan kiai kan gitu ya. Habib ya bukan. Gitu. Wajar. Ya, maklumlah kalau masih muda meninggalin sembahyang, iya apa enggak? Waktu muda ya Allah orang-orang pada puasa dia masih ngopi aja tengari-ngari. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ya, nih hadirin, bagian itu mah orang namanya kurang tapi ngerti kan begitu ya. Dulu itu mah, dulu karang suka. Ya, jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika terjadi begitu maka ketika dia sadarnya dia bayarkan fidyah. Sebab kenapa? Kalau urusan hukum, jika seseorang misalnya punya hutang puasa, dalam arti bukan hutang disengaja. Sebab kalau ada orang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sengajanya, bukan karena haus, bukan karena laparnya, bukan karena lemahnya, maka dia seumur hidup berpuasa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, galak amat tuh Allah. Enggak, Allah mah tetap kasih sayang. Terus bagaimana caranya? Minta ampun saja sama Allah, ya Rob, dulu saya lagi muda, tengik banget lagu saya. Nah, minta ampun sama Allah. Berubah pelan-pelan. Artinya kalau misalnya berubah, puasa tahun depan saya harus full puasanya. Pas ketemu tahun depan ternyata udah johor, kita nggak pengen buka aja. Ya, namanya lagi belajar puasa, baginin dulu dah. Tuh ya. Terkata bini, bang lah udah buka aja johor lah, gua nggak denger, gua taunya orang ajan doang, gua kali maghrib. Bagaimana maghrib sih lah, orang ajannya sama sih. Ya ajan memang sama johor sama maghrib. Ini ada Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, itu perlu. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan sebelum kematian kita? Sedekah jariyah. Ini penolong nih, sedekah jariyah. Sebab setiap orang nanti mendapatkan aliran dari sedekah jariyah, aliran kenikmatan dari sedekah jariyah yang pernah dia lakukan. Mana itu sedekah jariyah kita? Dulu misalnya ada pembangunan musola, kita pernah nyumbang 1 paku misalnya. Ya, mana udah karatan banget tuh paku. Ya, kita sumbang udah boleh nemu, kita nyumbang tuh ke musola misalnya, itu insya Allah jadi sedekah jariyah. Tuh, pahalanya ngalir ya sampai ke kuburan kita, sampai cuman orang-orang alirannya gede dia setetes mana kuara seminggu sekali tuh tetesan, letibang paku karat mau lancar. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ngalir nggak? Ngalir juga. Menkuan tadi itu ya, nih hadirin Subhanahu wa taala. Jadi kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariyah. Berupa apa sedekah jariyah? Apakah selalu sedekah jariyah itu berupa harta? Tidak. Sedekah jariyah itu bisa berupa tenaga atau pemikiran. Ya. Pemikiran. Bahkan bisa dikatakan sedekah jariyah seperti ini. Misalnya satu saat ada pembangunan mushola, madrasah dan sebagainya. Ya. Tiba-tiba ketika ada kerja bakti karena kita punya tenaga kurang kuat. Ya. Nyumbang pikiran, emang kagak ada pikirannya. Ya, ini Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia punya es yang dia minum kemudian masih ada sisa dikit. Nih lu rombongan haus banget nih, bekas gue nih buat lu nih. Itu jadi sedekah jariyah. Ngalir nggak?
ngalir. Alirannya aliran bekas itu pakai comberan. Ya namanya yang dikasih gue bekas. Ini ada subhanahu wa ta'ala ya. Jadi masyaallah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu sedekah jariyah. Ya. Atau misalnya ketika lewat musola ya, ketika lewat musola niat T41 ayam. Tahu T41? Ya. Tai ayam nih yang kita lihat. Maka hadirin rahmati Allah, nggak pakai disuruh, udah kita bersihin aja tuh misalnya tai ayam. Maka insya Allah gara-gara kita bersihin bisa digunakan sholat oleh orang banyak, insya Allah itu juga jadi sedekah jariyah. Ya ini jangan tai ayam, tai kebo dilihat diem aja. Ya ini Allah subhanahu wa ta'ala ini perlu. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan ketika seseorang sebelum meninggal dunianya, ini yang rada berat. Apa? Awaladin saleh. Ini paling berat nih, menyiapkan anak yang saleh. Beratnya masya Allah. Ya. Sebab bisa jadi ketika orang tua masih ada nih bocah ngajinya rajin banget. Bapaknya meninggal, maboknya istiqomah banget. Ya. Waktu bapaknya masih ada, masya Allah, ngaji ikroknya rajin. Ya, pas bapaknya meninggal jadi imam pas main gaplek. Ya, kadang-kadang besok ya, ntar jatah imam, ntar jadi Bilal kadang-kadang tuh main gaplek. Nih hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, boleh main gaplek, boleh. Main judi, main remi boleh. Main judi yang kagak boleh mah ya. Ini hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini yang disiapkan oleh orang yang sebelum meninggal. Ya, ketika dia meninggal dunia, maka persiapan-persiapan itu insya Allah sudah mencukupi perjalanannya untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tinggallah kita yang ditinggal, si anak-anak ya, karena sekarang ini al-mautu kal geri. Orang meninggal itu udah kayak orang tenggelam. Apapun bakal dia comot. Artinya yang apapun yang bisa jadi penolong dia diambil. Maka yang paling jadi penolong adalah waladun soleh, anak soleh. Ini paling penting. Hadirin, apakah anak soleh yang rajin ke makam emak bapaknya? Enggak, belum tentu. Ya, kalau ke makam cuman ngadu urusan dia doang misalnya, itu belum tentu juga anak soleh. Mak puyeng banget ini mak. Urusan kagak kelar-kelar. Ya, ini ada subhanahu wa ta'ala. Karena urusan kita ziarah ke makam orang tua itu hadirin, itu enggak jadi keutamaan, enggak. Apakah ziarah ke wali lebih utama daripada ziarah ke wali? Belum tentu. Apakah ziarah ke orang tua lebih mulia, lebih utama dari ziarah ke waliullah? Belum tentu juga. Kalau ukuran ziarah kata Nabi, inni nahaitukum an ziyaratul kubur fazaruha. Dulu saya larang untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Artinya urusan ziarah itu untuk ngingetin kematian. Mau ke orang tua kemana aja kita ziarah, itu hukumnya sama. Nggak ada yang paling afdol, enggak, sama saja. Karena ngingetin kematian. Orang ziarah ke wali tapi nggak ingat kematian, nggak afdol juga. Orang ziarah ke orang tua tapi nggak ingat kematian juga kurang afdol juga. Nih subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendoakan orang tua tuh. Ulama katakan orang yang mendawamkan, ini saya kasih wiridan. Orang yang senantiasa membaca ini doa, maka 7 pintu langit untuk rezeki terbuka untuknya. Apa amalannya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Punya urusan banyak, baca doa itu. Ya, baca doa itu. Apalagi orang tua masih ada, punya urusan banyak, baca doa itu, bacanya di kupingnya. Ya, banyak buat urusan ini mah. Tuh, insya Allah ada yang nyelip-nyelip mah. Ya, ini hadis subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi hadirin baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal apa enggak? Hafal.
Ya, jadi itu dibaca, itu 7 pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya urusan kematian yang berkaitan dengan orang yang hidup. Apa kewajiban? Kewajiban hukumnya adalah fardu kifayah. Saya pernah sampaikan, fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang dilakukan tanpa ada tidak boleh diwakilkan. Kewajiban yang tidak boleh diwakilkan, kayak sholat misalnya, gue malas buat sholat, lu aja dah talangin gue, itu nggak bisa ya. Nah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak makan dah ukurannya, kita yang lapar, temen kita suruh makan, kenyang nggak kita? Kagak. Itu sama kayak sholat fardu begitu, kita malas, bini kita suruh sembahyang misalnya, lu talangin gue dah ya, johor jadi 8 rakaat lo. Nah Subhanallah, ini subuh mana gue ngantuk banget, lo aja deh yang sembahyang jadi 4 rakaat misalnya, nggak bisa itu. Berbeda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah adalah fardu yang boleh diwakilkan. Nih ngurusin jenazah boleh diwakilkan ya. Jadi misalnya ada jenazah tergeletak, kemudian sekampung kagak ada yang ngurusin pisan, hadirin, maka orang sekampung dosa semua. Tapi ada salah satu yang mewakili mengurus jenazah itu, maka sekampung bebas dari dosa. Dapat pahala nggak sekampung? Enggak, yang dapat pahala yang ngurusin doang. Lah kagak apa-ngapain pengen dapat pahala, yang ngurusin doang dapat pahala dengan Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, pahala orang ngurusin jenazah luar biasa banyaknya. Dari sejak kita, jangan dari sejak mandi, dari nyolatin sampai makamin, itu dari nyolatin sampai ikut ke pemakamannya, itu subhanallah dikasih pahala seukuran 2 gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung di Madinah, gunung yang paling besar. Kenapa dicontohkannya gunung Uhud? Sebab gunung Uhud itu mengandung kandungan emas yang banyak, mengandung berlian di dalamnya. Itu menurut pakar dari Jerman. Sehingga dicontohkan oleh Rasulullah seperti gunung Uhud, besarnya luar biasa. Ini hadirin Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira kalau kita habis nyolatin jenazah, ngikut aja udah ya, jangan ngikut dikuburin, jangan ngikut nguburin ya, ngikut nguburin ya. Ini hadirin Subhanahu wa ta'ala itu. Nah kemudian yang pertama adalah mengurus tentang memandikannya. Ada 2 yang tidak usah dimandikan. Orang meninggal ini ada 2 yang gak usah dimandiin. Pertama, orang yang mati syahid, orang yang mati karena peperangan, membela agama. Ketika dia meninggal dunia, ini nggak usah dimandikan, bahkan tidak usah dikafani, cukup dengan pakaian yang dia kenakan, karena itu sebagai syahidah, sebagai bukti bahwa nih saya mati karena perang. Kemudian yang kedua, mana? Anak kecil yang baru lahir, yang belum sempat kedengaran suaranya, belum sempat belum ya, keluar udah mampus ya, keluar udah mati, itu nggak usah dimandiin boleh. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Terus bagaimana kalau misalnya ada lagi hidupnya udah mandi dia, habis mandi mati, apakah juga perlu dimandiin? Sama, perlu mandi, itu mah lain lagi urusannya. Itu kan mandi waktu hidup itu mah. Nah mandi waktu mati ini wajib buat yang hidup. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awas, jangan sekali-kali mayit suruh mandi sendiri, jangan. Bener-bener ini saya ngomong. Ya, ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib untuk memandikan. Siapa yang afdal memandikan? Yang afdal memandikan tentu ahlinya, keluarganya. Kalau memang bisa. Kalau memang nggak bisa, ya orang yang bisa, ahlinya. Tetapi keluarga ini disunahkan, afdolnya menyaksikan. Kalau memang tidak bisa memegangnya, syukur-syukur bisa sambil membersihkannya, itu paling afdol. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk si mayit atau bagi orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia adalah mengkafaninya, dikafankan dengan aturan-aturan syar'i. Jangan mentang-mentang orang udah meninggal dibungkus kayak permen gitu misalnya, terbungkus kayak lontong misalnya, jangan ya. Walaupun kadang-kadang ada bercandaan kan begitu, ntar kalau gua mati bungkus saya pakai daun pisang kan gitu ya, bungkus pakai daun pisang. Emang apa? Ntar biar malaikat nyampe datang, man rabbuka, lah saya bukan orang, saya melontong.
Ya, jadi nggak pakai ditanya, lontong mah kan nggak ditanya ya lontong mah. Ya, kira-kira mau nggak dibungkus pakai daun pisang? Sedangkan malaikatnya menrobuka, lah saya bukan orang, saya lontong. Oh iya udah, paling malaikat nyari sayurnya paling ntar itu. Ini hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, hadirin saya singkat saja. Yang kedua, kewajibannya adalah mensolatkan. Solat jenazah itu 4 takbir. Usolli ala hadzal